Thank you buat smart people yang udah mampir. One, two, go, action. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan membahas apa itu sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang biasanya tidak diatur secara formal. Fungsinya adalah untuk meningkatkan hubungan antar manusia, mengurangi potensi konflik antar orang dan berbagai pengetahuan ataupun pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya, persepsi interpersonal. Persepsi dari bahasa Latin, perception, perciptio, adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Ada 4 bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 2. Proses pembentukan kesan. Ketiga, proses pengelolaan kesan. Dan yang terakhir, pengaruh persepsi terhadap KAP. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, perlu kita ketahui ada 7 faktor yang mempengaruhi persepsi. Setiap individu memiliki persepsi masing-masing dalam dirinya. Tindakanlah yang membuatnya berbeda, sedangkan pengertian persepsi itu sendiri adalah suatu proses yang mengikut sertakan bagian dari panca indera melalui suatu rangsangan yang diterima oleh individu melalui alat transporter, yaitu indera. 7 faktor ini yang pertama adalah fisiologis. Banyak informasi yang masuk melalui panca indera. Kemudian informasi yang diperoleh tersebut akan mempengaruhi dan melengkapi kegiatan Anda untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya atau feedback. Kapasitas indera untuk mempersepsikan apa yang ada pada tiap orang berbeda-beda. 2 adalah perhatian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebuah perhatian. Perhatian, setiap orang membutuhkan energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada suatu bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang juga berbeda, sehingga perhatian fokus terhadap objek juga berbeda. Dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek tersebut nantinya. Yang ketiga adalah minat. Selain itu, persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi, tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilansi yang dapat digerakkan untuk mempersepsikan suatu objek. Perceptual vigilansi adalah kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari rangsangan atau dapat dikatakan sebagai minat. Minat orang juga berbeda-beda dan tergantung pada bagaimana ia mampu melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. 4. Kebutuhan yang searah. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi adalah kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat ditinjau dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek atau pesan yang dapat memberikan sebuah jawaban sesuai dengan harapan pada dirinya, sehingga ia mampu mempersepsikan segala sesuatu dengan hal yang positif. Yang kelima, pengalaman dan ingatan. Pengalaman individu juga dapat dikatakan bagaimana pada ingatannya dapat memberikan arti sejauh mana seseorang dapat mengingat pada peristiwa di masa lampau. Hal ini untuk mengetahui bahwa satu rangsangan dalam pengertian luas dan menjemuk, sehingga tercipta persepsi yang memberikan dampak baik pada dirinya. Contoh, hubungan antara persepsi, kognisi, dan emosi dalam negosiasi bisnis. Yang keenam adalah mood. Faktor yang mempengaruhi persepsi lainnya adalah mood. Kenapa mood? Mood ini bisa kita bilang adalah suasana hati. Keadaan emosi dan amarah pada seseorang dapat dipengaruhi dari perilakunya sendiri. Mood dapat menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima, bereaksi, dan juga mengingat suatu kejadian, sehingga mood seseorang bisa baik atau tidak. Yang ketujuh adalah gerakan. Setiap orang juga mampu memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan mata. Dibandingkan dengan objek yang diam, objek yang bergerak lebih mudah menghasilkan persepsi melalui rangsangan. Objek yang diam hanya terkesan biasa saja. Hal inilah yang memberikan dampak bagaimana persepsi dapat dibentuk. Selanjutnya, poin 2, proses pembentukan kesan. Stereotyping. Seorang guru ketika menghadapi murid-muridnya yang bermacam-macam, ia akan mengelompokkan mereka pada konsep-konsep tertentu. Cerdas, bodoh, cantik, jelek, rajin, atau malas. Penggunaan konsep ini menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterimanya. Tetapi,
Begitu anak-anak ini diberi kategori cerdas, persepsi guru terhadapnya akan konsisten. Semua sifat anak yang cerdas akan dikenakan kepada mereka. Ini yang disebut stereotyping. Implicit personality theory memberikan kategori berarti membuat konsep. Konsep bisa bilang konsep makanan, mengelompokkan donat, pisang, nasi, dan biskuit dalam kategori yang sama. Konsep bersahabat meliputi konsep-konsep Raman, suka menolong, toleran, tidak mencemooh dan sebagainya. Di sini kita mempunyai asumsi bahwa orang ramah pasti suka menolong, toleran, dan tidak akan mencemooh kita. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa yang berkaitan dengan sifat-sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membuat kesan tentang orang lain. Teori ini tidak pernah dinyatakan, karena itu disebut implicit personality theory. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua psikolog amatir lengkap dengan berbagai teori kepribadian. Suatu hari Anda akan menemukan pembantu Anda sedang bersembahyang. Anda menduga ia pasti jujur, soleh, bermoral tinggi. Teori Anda belum tentu benar, sebab ada pengunjung masjid atau gereja yang tidak soleh dan tidak bermoral. Itu hanya segi penampilan luarnya saja, kita tidak tahu dari dalamnya. Atribusi. Atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik yang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Atribusi boleh juga ditunjukkan pada diri sendiri, self-attribution. Tetapi di sini kita hanya membicarakan atribusi pada orang lain. Atribusi merupakan masalah yang cukup populer pada dasawarsa, terakhir kalangan psikologi, khususnya kalangan psikologi sosial, dan agak menggeser fokus pembentukan dan perubahan sikap. Secara garis besar ada dua macam, atribusi kausalitas dan atribusi kejujuran. Menurut teori atribusi dari Harold Kelly 1972, kita menyimpulkan kausalitas internal atau eksternal dengan memperhatikan tiga hal: konsensus, apakah yang lain bertindak sama seperti penganggap; konsistensi, apakah penganggap bertindak yang sama pada situasi lain; dan kekhasan, distinction, apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain atau hanya pada situasi ini saja. Menurut teori Kelly, bila ketiga hal itu sangat tinggi, orang akan melakukan atribusi kesulitan eksternal. Selanjutnya, proses pengelolaan kesan. Proses pengelolaan kesan atau impression management. Kecermatan persepsi interpersonal dimudahkan oleh petunjuk-petunjuk verbal dan non-verbal, dan dipersulit oleh faktor-faktor personal penangkap. Kesulitan persepsi juga timbul karena persona stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penangkap. Peralatan lengkap yang kita gunakan untuk menampilkan diri sendiri itu disebut front. Front terdiri dari panggung atau setting, penampilan, appearance, dan gaya bertingkah laku atau manner. Panggung adalah rangkaian peralatan ruang dan benda yang kita gunakan. Penampilan berdiri menggunakan petunjuk artifaktual. Gaya bertingkah laku menunjukkan cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya. Saatnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu pengaruh persepsi terhadap KAP, komunikasi interpersonal. Terdapat pengaruh persepsi dalam komunikasi interpersonal atau interpersonal yang perlu kita ketahui supaya kita bisa mengetahui betapa pentingnya menjaga persepsi supaya bisa tetap terjaga selama proses komunikasi. Persepsi bisa disebut sebagai suatu cara pandang seseorang dalam menerima suatu informasi. Manakala terjadi suatu kesalahan persepsi atau sudah menggunakan persepsi yang salah, maka proses komunikasi mungkin bisa berjalan dengan kurang efektif. Inilah mengapa kita perlu mengetahui apa saja pengaruh dari persepsi dalam proses komunikasi interpersonal. Dari 4 faktor yang saya jelaskan di atas, faktor yang mempengaruhi persepsi, proses pembentukan kesan, proses pengelolaan kesan, dan pengaruh persepsi terhadap KAP, bagaimana kita bisa mengambil poin-poin positif yang bisa kita terapkan, kita lakukan di dalam komunikasi kita. Bagaimana Anda bisa mengambil wawasan dari sini, dari pembahasan saya ini, sehingga komunikasi Anda dengan orang lain, komunikasi Anda dengan diri sendiri bisa berjalan secara baik dan maksimal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya Sastrawan, pamit undur diri. Terima kasih. Siap. Exit.
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi? Apa itu? Jadi dari 4 poin ini kita mengambil kesimpulan atau kita bisa kenapa kepala lu?